Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu ibadah Allah, yaitu menuntut ilmu. Walaupun pada saat ini tidak bisa bertemu tatap muka, semoga tetap diberi kesehatan serta ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa dapat membiasakan membaca Al-Quran, mengetahui kedudukan dan manfaat Al-Quran dan hadis. Pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari penugasan yang telah diberikan oleh Pak Nuruddin, yaitu pada bab 1, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman dalam ajaran Islam. Adapun Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, menjadi mukjizat atas kenabiannya. Bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapat pahala. Dari definisi di atas itu mempunyai unsur penjelasan tersendiri. Yang pertama adalah kalam Allah. Jadi Al-Quran itu berasal dari Allah atau ucapan Allah, qaul Allah, bukan ucapan manusia, jin maupun malaikat. Yang kedua yaitu pengertian kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu tidak diberikan ke nabi yang lain seperti Nabi Musa, Isa, Daud, dan Nabi Ibrahim, karena Nabi Musa, Isa, Daud, dan Ibrahim itu sudah memiliki mukjizat sendiri atau diberi wahyu oleh Allah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Kenapa kok malaikat Jibril? Karena itu adalah tugas malaikat Jibril, yaitu membawa wahyu, seperti itu. Yang keempat yaitu Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Yang kelima yaitu tentang kalimat. Membaca merupakan suatu ibadah. Pada suatu hadis itu diterangkan bahwa orang yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, dari Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan 10 kali lipat. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185 itu ada 3, yaitu Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Adapun secara umum, fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi Al-Quran adalah kitab petunjuk perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir, yang mengenalkan kita kepada hakikat manusia dan peran bumi. Yang kedua, sebagai kitab yang mendidik moral umat manusia. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yaitu di dalam Al-Quran juga dijelaskan
sesuatu yang benar dan sesuatu yang batil. Yang keempat yaitu sebagai kitab panduan syariah. Yang kelima, sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah berupa surga. Yang keenam, sebagai peringatan bagi orang kafir berupa neraka. Menerangkan tentang hadis. Apa sih hadis itu? Hadis menurut bahasa yaitu al-jadid atau yang baru, berita, cerita. Tetapi berdasarkan artinya yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dinukil. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW atau segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, ataupun sifat-sifat beliau. Adapun ketiga definisi di atas itu dapat diringkas. Yang pertama yaitu ucapan atau perkataan Nabi Muhammad atau hadis qauliyah. Contohnya yaitu ucapan Nabi tentang keutamaan belajar dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua yaitu perbuatan Nabi Muhammad atau hadis fi'liyah. Contohnya adalah perbuatan Nabi berkenaan tata cara sholat di atas kendaraan. Yang ketiga adalah hadis takririyah atau ketetapan, seperti diamnya Nabi adalah setujunya Nabi, karena jika tidak menyanggah atau tidak menyalahkan bahwa perlakuan para sahabat, maka Nabi menyetujuinya. Yang keempat yaitu sifat khusus Nabi Muhammad SAW. Contohnya sifat-sifat beliau yang digambarkan oleh para sahabat dalam sebuah hadis. Rasulullah itu adalah manusia yang paling bagus wajahnya dan paling baik bentuk tubuhnya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi sifat beliau yaitu mempunyai paras wajah yang bagus, mempunyai bentuk tubuh yang baik. Kemudian fungsi-fungsi hadis. Fungsi hadis ada 3. Yang pertama yaitu bayan at-takriri atau at-takkid, yaitu mempertegas dan memperkuat. Takriri yaitu mempertegas dan memperkuat hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya yaitu pada surat Ali Imran ayat 102 yang menjelaskan Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Contohnya, Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Dalam surat An-Nisa ayat 103 mempunyai arti, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di situ kan hanya suatu perintah kepada kita untuk menjalankan sholat. Bagaimana tata caranya? Bagaimana tata caranya sholat? Kan tidak ada di dalam perintah Al-Quran. Nah, ada hadis, Nabi mengeluarkan hadis yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, yaitu salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi untuk tata caranya yaitu seperti mencontoh Nabi ketika sholat. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri, yaitu menetapkan hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya tentang keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak tercantum dalam Al-Quran. Nabi mengeluarkan hadis yang artinya
memakan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang dalil-dalil berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini dalam arti berpeganglah kepada tali agama Allah, yaitu kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu Rasulullah bersabda dalam wasiat perpisahan beliau. Beliau berwasiat kita untuk tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada Allah. Yang ketiga, Rasulullah bersabda yang artinya, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat setelah kalian bepergian teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi di sini Rasulullah sudah menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tetap berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Itulah tadi penjelasan Ibu mengenai materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dari yang dipelajari hari ini, semoga kita tetap bisa mengamalkan dan mempelajari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, dengan kondisi yang masih new normal, jangan lupa bagi kalian yang bepergian tetap sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan pakai masker. Setelah Ibu tutup, silahkan kalian berdoa masing-masing ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.